Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeta Novia Ramadhani dengan NIM 190302050, Prodi Agribisnis 19 Unit A, Fakultas Pertanian, Universitas Samudra. Perilaku petani yang bersifat netral pada usaha jagung ini, yaitu petani melakukan penanaman jagung kembali untuk musim selanjutnya, walaupun usaha tani jagung ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Karena bagi mereka resiko yang dihadapi adalah hilangnya unsur hara, maka mereka memilih untuk menanami komoditi lain agar dapat meminimalisir resiko yang dihadapi dengan melakukan rotasi tanaman. Dan mereka akan menanami jagung kembali pada selang waktu beberapa musim. Selanjutnya, untuk petani yang berperilaku berani terhadap resiko, maka petani tersebut akan menanam kembali jagung pada musim tanam selanjutnya. Salah satu faktor yang mendorong mereka untuk menanam jagung kembali ialah biaya produksi yang lebih ringan dibandingkan untuk menanam tanaman pangan lain. Kemudian, tidak adanya petani yang berperilaku enggan terhadap resiko, dikarenakan jagung merupakan tanaman musiman yang mudah ditanam dan tidak mudah terserang penyakit, sehingga hampir seluruh petani tidak terpengaruh akan resiko yang dihadapinya dalam usaha tani jagung. Cara sering dibuat oleh petani untuk mengurangi panjang lereng dan menahan atau memperkecil aliran permukaan agar air dapat meresap ke dalam tanah. Dengan demikian, maka erosi pun dapat dicegah menurut Arsyad tahun 2010. Untuk total skor perilaku petani dalam mengelola lahan tanah sering di Desa Sukasari Kelar ini diukur berdasarkan ke-11 variabel, antara lain Audio Jungle. Untuk perilaku petani yang tidak baik adalah petani yang tidak melakukan hal-hal yang mengarah pada pertanian berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan pestisida yang berlebihan hingga 3 kali pemakaian, penjagaan tanaman yang kadang-kadang dijaga, tidak melakukan upaya ketika ketersediaan airnya berkurang, dan penggunaan bibit yang mudah didapat. Sedangkan untuk perilaku petani yang cukup baik hingga baik ialah petani yang telah menerapkan upaya yang tidak berlebihan serta tidak menurunkan kualitas dan hasil lahan pertanian. Berdasarkan hasil penelitian usaha tani kelapa di Desa Gosoma, maka dapat disimpulkan melalui data deskriptif kualitatif, yaitu dengan wawancara petani sampel yang diiringi oleh informan kunci. Yang pertama, perilaku petani dalam mengelola usaha tani kelapa di Desa Gosoma, Kecamatan Tabelo, masih dilakukan secara tradisional dengan beberapa pertimbangan, yaitu petani kelapa di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo adalah pelaku ekonomi yang berpusat pada usaha tani milik warga. Kemudian, selaku petani kelapa di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, selalu menggantungkan hidup mereka pada hasil usaha tani kelapa. Selanjutnya, petani kelapa di Desa Gosoma memiliki budaya spesifik yang menekankan pada pemeliharaan tradisi dan konformitas serta solidaritas mereka yang masih sangat kental, serta kecenderungan petani sebagai salah satu pihak yang tertindas, namun tidaklah mudah untuk menaklukkan oleh kekuatan ekonomi, budaya, dan politik eksternal yang mendominasi usaha tani kelapa mereka. Yang kedua ada pemanfaatan limbah usaha tani kelapa di Desa Gosoma sebagai pemenuhan kebutuhan hidup serta memenuhi kebutuhan pasar pangan. Terima kasih atas waktunya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.